Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membahas Ka, bagaimana cara mencari Ka asam lemah dengan menggunakan pH meter. Lanjut, kita langsung ke prinsip. Berikut adalah reaksinya. Reaksi tersebut melibatkan antara CH3COOH yang berarti asam lemah dan NaOH sebagai basa kuat. CH3COOH dan NaOH membentuk CH3CONA. Nanti membentuk H2O. Nih, jika konsentrasi asam sama dengan konsentrasi garam, maka pH sama dengan pKa, di mana keadaan ini dicapai pada saat setengah titik ekivalen, yang berarti volumenya sama dengan setengah TE. Tuh, berarti nanti kita mencari setengah TE. Nih, reaksi antara asam asetat dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium asetat, di mana pH TE-nya sekitar 8. Kenapa? Karena basa kuat dengan asam lemah, sehingga TA-nya berada di sekitar sedikit basa, pH-nya sedikit basa. Dengan membuat kurva titrasi hubungan antara pH dan volume penitar, maka dapat diketahui TE dari titrasi asam lemah dengan basa kuat, sehingga dapat dihitung tetapan ionisasi dari asam lemah. Kenapa kita harus mencari TE? Kenapa? Karena keadaan ini dicapai pada saat setengah titik ekivalen, yang berarti kita harus nyari TE. TE-nya diketahui dari hubungan antara pH sama volume NaOH. Lanjut, kita ke bagian kerja. Kita berdasarkan reaksi. Ada dua reaksi. Yang pertama adalah reaksi asam oksalat dengan NaOH. Yang kedua adalah reaksi asam asetat. Yang pertama adalah reaksi asam oksalat dengan natrium hidroksida. Yang kedua adalah reaksi asam asetat dengan natrium hidroksida. Nah, reaksi yang pertama ini adalah standarisasi NaOH. Kenapa? Karena standarisasi NaOH ini, NaOH ini sebagai BBP ya. Sebagai BBS. Dia konsentrasinya kurang diketahui secara pasti, kurang mantap lah. Nah, yang kedua ini adalah reaksi asam asetat dengan natrium hidroksida. Reaksi asam asetat dengan natrium hidroksida ini nanti akan mencari TE. TE untuk apa sih? Untuk mencari, kan kita akan mencari Ka asam lemah kan? Kita akan mencari Ka asam lemah. Ini aku di luar. Kenapa? Karena gerah. Ka asam lemah. Asam lemah di sini dicarinya yaitu CH3COOH. CH3COOH nanti kita cari, dia reaksiin sama NaOH. Reaksinya menggunakan pH meter. Nah, di sini kita akan melakukan standarisasi asam oksalat menggunakan reaksi standarisasi NaOH menggunakan BBP asam oksalat. Gimana sih caranya? Ya, kita menggunakan BBP. BBP yang kita gunakan di sini adalah asam oksalat, tapi kalian boleh sebenarnya menggunakan BBP lain. Nah, karena asam oksalat kita pakai BST-nya, ya udah kita pakai BST-nya 63. Nah, di sini kita membuat asam oksalatnya ini sebesar 0,01 normal. Gimana caranya normal? Gimana cara kita bikin 0,01 normal? Ya udah, kita pakai BST aja. BST dibagi 100, jadinya 0,063. Nah, kita timbang 0,063 gram karena dari 0,01 N tadi. Nah, kita tambahin H2O. Anjir, ada hewan, aku takut. Nah, kita tambahin H2O, kita larutkan. Kenapa dia harus dilarutkan? Karena dia padatan. Kita reaksikan dengan H2O, kita timbang 0,063 gram dari 0,01 N tadi. Kemudian kita tambahin indikator PP. Indikator PP ini untuk mencari TA-nya dari NaOH. Kita pakai indikator PP. Kenapa? Karena dia sedikit basa ya. Nanti dia menghasilkan natrium oksalat. Udah gitu nanti kalian bikin data pengamatannya, data pengamatan standarisasi ya, seperti biasa, titran, miligram. Nah, di sini kalian nimbangnya simple aja ya. Kenapa? Karena kelamaan ini SAT coy. SAT simple aja. Udah dikasih tahu juga di channel aku di Alex ya. Simple aja. Nah, sampai merah muda seulas. Nah, yang kedua ini adalah reaksi antara asam asetat dengan NaOH. Nah, di sini nanti kita menggunakan pH meter. Nah, kita pakai 0,01 N dengan 0,1 N. Kenapa sih nggak pakai 0,1 N aja? Ngeribetin ini, kita harus kenceran kan jadinya. Kenapa? Karena
kalau pakai 0,1 N kayak tadi, nanti volumenya jadi 1 mili. Nah, kita nggak mau volumenya 1 mili, kan kita mau pakai pH meter, ya udah kita berarti pakai 0,01 N biar volumenya 10 mili ya. Teoritisnya 10 mili. Kenapa? Karena ya pembagiannya 10 gitu loh, perkaliannya 10 kali gitu loh. Nah, kita di sini melakukan pengenceran CH3COH dulu. Gimana caranya? Ya udah, kita pengen bikin berapa ini? Misalnya kita pengen bikin 250 mili. Mana ini? Ya udah, misalnya kita pengen bikin 250 mili. Berarti kita pipet atau enggak, kita pakai gelas ukur aja ya. Kita pakai gelas ukur, kita ukur 25 mili 0,1 N. Nah, nanti kita larutkan dengan air suling sampai dengan 250 mili. Nah, itu jadi 0,01 N. Nah, nanti kita pipet si asetatnya ini sebanyak 100 mili. Sebanyak 100 mili ditaruh di piala gelas yang gede, jangan yang kecil. Kenapa? Ya tahu, nanti bleber kamu gimana nanti iterasinya. Aduh, itu kesalahannya gede. Nah, kalian ukur pH awal. Kenapa sih harus diukur pH awal? Ya kayak tadi nih, sebagai garis start. Nah, karena di sini awas, karena di sini itu ininya, mana ininya? Karena di sini itu titratnya adalah CH3COOH, maka pH awalnya akan dari asamnya asam lemah. Nah, jadi dia nggak bakal dari 2, 1. Nah, dia pH-nya ada di 4. Kenapa? Karena dia asam lemah. Nah, pH awal ini sebagai garis start di grafik. Makanya kita harus pakai pH awal. Nah, kemudian kalian melakukan titrasi dengan NaOH, diukur menggunakan pH meter, 1 mili, 1 mili, 1 mili. Kenapa? Karena masih jauh dari TE. Kalian harus lihat pH-nya harus dilihat, harus diperhatiin, jangan di ghosting ya. pH-nya jangan di ghosting, nanti kalian yang salah. Kalau di sini pH-nya yang di ghosting, nanti kalian jahat. Nih, kalian 1 mili, nih kita lihat grafiknya aja ya. Nih kalian 1 mili, kalian ada perubahan, catet. 1 mili ada perubahan, catet. 1 mili ada perubahan, catet. Nah, udah sampai di sini. Ini kan mulai ini nih, udah mulai naik nih, udah mulai mendekati TE. Udah mulai mendekati TE kan berarti nih udah mulai naik. Ya udah, kalau kalian misalnya ngitung perubahannya, misalnya ada yang tinggi banget, misalnya ada perubahan yang tinggi banget kayak gini nih, ini kan mulai naik nih. Ya udah, berarti kalian turunin volumenya sebanyak berapa? Sebanyak 0,5 mili. Nah, berarti kalian nanti di situ hitung 0,5 mili nih, tambahin 0,5 mili, hitung pakai pH meter, catet. Nah, terus ada perubahan lagi nih. Nih grafiknya makin naik nih, dari sini ke sini. Naiknya gede banget. Ya udah, kalian turunin 0,1 mili. Kenapa? Biar TE-nya nggak kelewat. Gitu. Nah, sampailah pada perubahan lonjakan tertinggi nih di sini. Dari sini ke sana itu nggak ada titik, itu lonjakan tinggi banget. Nah, udah, itu berarti TE-nya kalian tandain. Nah, udah gitu, nanti pH-nya melandai nih. Ini pH-nya kayak chill, jadi chill guy lah. Jadi chill guy, nanti dia melambat. Nah, udah, kalian melakukan pembulatan, terus tambahin 0,5 mili sebanyak yang awal yang di sini. Kalau di sini 3, berarti di atasnya juga 3. Nah, kalian tambahin 1 mili sebanyak yang awal juga. Biar apa? Biar seimbang. Kayak gitu. Karena kan kita nanti mau tarik garis di kurva. Nih, tarik garis. Nah, misalnya kalian udah melakukan standarisasi nih. Misalnya kalian udah melakukan udah melakukan penetapan ini. Nah, kalian lanjut ke grafik. Kalian input data tadi ke grafik, titik-titikin. Nah, terus kalian tarik garis dari titik ke titik. Ya. Dapatlah kalian titik yang oranye ini, yang garis yang oranye nih. Nah, udah gitu, kalian tarik garis dari atas lurus ya. Nih, dua garis ini set, ini juga set, harus lurus ini. Imagine aja kayak bagaikan trend line ya, trend line. Tapi kalian jangan sampai ke bawah juga. Ini kan
cuman satu garis saja. Ini sebagai rata-rata lah. Nah, udah kalian tarik garis. Kalian tarik garis. Kan udah ada 2 garis nih. Kalian tarik garis dari sini ke bawah. Set. Nah, yang ini juga 90 derajat ya tariknya. Kalian tariknya 90 derajat. Nah, udah ada 2 gini ke atas bersambung. Nah, kalian bikin tarik dari sisi ke sisi kayak ini yang di tengah nih, dari sisi ke sisi. Pokoknya gimana caranya biar harus membentuk sumbu X. Gimana caranya harus membentuk huruf X. Jangan sampai huruf ini lagi, jangan sampai sejajar sama yang itu ya. Jangan sampai sejajar gitu. Nah, nanti ini kalian nih step pertama nih. Sudut yang kalian tarik dari sisi ke sisi ini, kalian tarik ke bawah. Nih, ini volumenya berapa? Itu adalah volume TE. Nah, sedangkan kita di sini, kelebihan nih, jika konsentrasi asam sama dengan konsentrasi garam, maka pH sama dengan pKa, di mana keadaan ini dicapai pada saat setengah titik ekivalen. Nah, berarti kan kita pengennya setengah titik ekivalen. Ya udah, kita di sini punya volume TE. Ya udah, kita bagi 2. Volume TE dibagi 2. Nah, itu adalah setengah titik ekivalen. Nah, itu adalah Ka. Itulah Ka. Step 3. Ya udah, berarti kita cari pH TE-nya. pH TE-nya dari sini kalian tarik ke garis sumbu Y. Karena sumbu Y-nya adalah pH. Nah, terus kalian bagi 2. Oh enggak, dari volume guys, dari volume. Nih, volume T-nya kan di sini. Volume setengah T-nya berarti ya udah bagi 2, udah berapa nanti di kertas grafik. Misalnya volumenya 8 dibagi 2, 4, ya udah dari 4 mili tarik ke atas volumenya itu pH-nya itu ada berapa. Tuh. Lanjut ke perhitungan. Nih perhitungan. Perhitungannya adalah min antilog pH setengah T. Min antilog pH-nya yang dilihat ya. pH-nya misalnya 4,58. Ya udah, berarti min antilog 4,58 atau antilog itu sama dengan min 10 pangkat. Pangkatnya nanti diisi sama pH setengah TE. Itu kalau kalian males ya antilog. Min 10 pangkat, udah gitu. Soalnya kan log itu 10 pangkat gitu. Jadi kalau antilog 10 pangkat isi. Pangkatnya diisi. Udah. Sekian terima kasih dari channelnya Alex. Semoga membantu, semoga ingat. Lanjut ke video berikutnya.